Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran perdana pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai DCP server. Untuk pertama-tama dan sebelum memulai materi pada pagi hari ini, apakah semuanya masuk dan tidak ada yang absen? Oke, semuanya masuk. Langsung saja kita mulai ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau membahas mengenai DCP server yang pada pertemuan kali ini kita diharapkan mampu mengevaluasi DCP server dan mengkonfigurasi DCP server. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu pengertian DCP server, yang kedua kelebihan dan kekurangan DCP server, yang ketiga konfigurasi DCP server, yang keempat cara kerja DCP server, yang kelima manfaat DCP server. Untuk pengertian DCP server yaitu Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DCP client. Selanjutnya, mengenai kelebihan DCP server. Yang pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. DCP server menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain. Yang kedua, DCP server memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang tidak bisa dipakai oleh klien yang lain. Yang ketiga, DCP server memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Yang keempat, menghemat tenaga dan waktu dalam pemberian IP. Yang kelima, mencegah terjadinya IP konflik. Selanjutnya, mengenai kekurangan DCP server, yaitu semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Materi selanjutnya yaitu metode dalam konfigurasi DCP. Konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Konfigurasi dengan apa sih macamnya? Fixed iya bu? Fixed. Selanjutnya yaitu konfigurasi dengan fix alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Cara kerja DCP server, yaitu DCP server menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DCP dijalankan untuk setiap adapter secara sendiri-sendiri. 1. IP list request, yaitu klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DCP server. Yang kedua, IP list offer. DCP server bisa 1 atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Yang ketiga yaitu IP list selection. Klien memilih penawaran DCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DCP server. Yang keempat,
IP list acknowledge, yaitu DCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian, klien melakukan inisialisasi dengan mengikat binding nomor IP tersebut, dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Manfaat dari DCP server. Yang pertama, DCP memungkinkan konfigurasi secara otomatis sehingga dapat sangat menyederhanakan manajemen jaringan. Yang kedua, DCP dapat memberikan mekanisme bagi manajemen lokal untuk mayoritas klien TCP atau IP pada Internet Network. Contohnya, parameter seperti route default dapat dikonfigurasi secara tersentralisasi tanpa harus mengunjungi tiap host dan melakukan perubahan secara manual. Dengan DCP, satu server DCP dapat melayani beberapa klien pada beberapa jalur dalam interwork. Paket yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi DCP. Paket yang diperlukan untuk melakukan instalasi DCP ada dua, yaitu DCP 3 server dan DCP 3 klien. Terakhir, untuk evaluasi, kita ada tugas 5. Selanjutnya untuk evaluasi, ini ada 5 tugas atau 5 soal yang harus dikerjakan. Nanti 5 soal ini saya akan berikan di Google Classroom sehingga pengumpulan tugasnya dapat dikumpulkan melalui Google Classroom. Terima kasih. Sekian pertemuan kali ini saya akhiri. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Making this stop screen.